Sebelum kita mengenali diri seseorang, kita juga perlu mengenali diri kita sendiri. Halo guys, welcome back to Fitma Library. Oke, setelah sekian lama nggak bikin video lagi, ternyata kehendak dengan kesibukan yang lain. Di sini aku dan beberapa video berikutnya mau review salah satu buku ciptaan dari Zaka Putra Ramdhani yang berjudul Gester, di mana buku ini itu menjelaskan kita mengungkap makna di balik bahasa tubuh orang lain, atau lebih jelasnya kita akan mengenali bagaimana sih lawan bicara kita dari bahasa tubuhnya atau dari gaya tubuhnya. Nah, tapi sebelum kita mengenali dari gaya bahasa orang lain, itu kita perlu mengenali diri kita sendiri. Loh, emangnya kenapa kita harus mengenali diri kita sendiri dulu sebelum mengenali diri orang lain? Karena ketika kita ingin mengetahui diri seseorang dalam berbicara, tentunya seseorang tersebut itu juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Jadi mereka juga melakukan hal untuk mengenali bagaimana sih karakter kita dari bahasa bicara kita sendiri gitu. Dan itu pun tentunya kita lakukan ya, dan mereka juga lakukan kepada kita. Nah, maka dari itu kita juga perlu mengenali diri kita sendiri dulu nih sebelum kenal sama bahasa tubuhnya orang lain. Lalu dengan cara apa kita bisa mengenali diri kita sendiri? Nah, ini aku ada beberapa cara dari buku yang telah disampaikan oleh Zaka Putra ini. Ada 4 teman-teman yang perlu kita lakukan sebelum kita mengenali diri seseorang. Kita harus kenali diri kita sendiri dulu dengan 4 cara. Yang pertama itu apa aja yang membuat kita bahagia. Nah, kemudian yang kedua, apa aja yang membuat kita marah. Yang ketiga, seperti apa rasa kecewa dan bagaimana rasanya sedih. Nah, dari keempat hal tersebut yang perlu kita ketahui dari diri kita sendiri, itu nantinya juga akan timbul seiring berjalannya waktu kita mampu mengenali diri seseorang dari penerapan keempat cara tersebut. Yang pertama tadi bagaimana kita bahagia, dan kemudian bagaimana kita marah, terus juga bagaimana rasa kecewa dan bagaimana rasanya sedih dari diri kita sendiri. Kemudian ketika kita udah tahu keempat cara tersebut kita terapkan dalam diri kita sendiri, itu kita mampu mengukur dan kita mampu melihat dari sisi orang lain juga nih teman-teman. Bagaimana kita ketika berbicara dengan lawan bicara kita, itu kita bisa menyesuaikan diri kita untuk mengetahui sikap atau dari perilaku bahasa tubuh dari orang lain. Nah, hal tersebut itu merupakan hal dasar yang perlu kita terapkan sebelum kita mengenali diri seseorang. Selanjutnya, ini kita harus peka juga dalam menangkap pesan dari seseorang kepada kita, supaya kita juga mengetahui dan supaya si orang itu juga kelihatan nyaman gitu ketika berbicara dengan kita. Peka yang dimaksud dalam hal ini adalah kita mampu melihat bagaimana si lawan bicara kita itu menyampaikan pesannya dengan isyarat atau mungkin tanda-tanda serta beberapa petunjuk yang diberikan orang tersebut ketika berbicara. Nah, tentunya ya hal ini itu dilakukan oleh kita ketika sedang berbicara dengan lawan bicara yang baru kita temui gitu. Kalau misalnya sama teman sebaya, mungkin ya teman-teman gak ada rasa canggung atau mungkin udah bestie lah ya dengan teman yang kita udah kenal gitu. Tapi dengan lawan bicara yang kita baru temui, itu tentunya kita harus mengenali dulu nih bagaimana si lawan bicara kita ini, dan kita juga harus mampu menangkap pesan atau menangkap apa yang dia sampaikan kepada kita dengan isyarat atau mungkin dengan tanda-tanda tertentu yang mereka sampaikan. Kemudian selain kita juga peka terhadap tadi yang diberikan oleh si lawan bicara itu dengan tanda atau dengan isyarat tertentu, kita juga harus peka nih teman-teman terhadap dengan emosional serta bagaimana kita persepsi dalam menangkap pesan tersebut. Jadi ketika kita sedang berbicara, kita jangan salah menangkap persepsi, dan kita juga harus mengetahui nih emosional dari si lawan bicara kita ini. Apakah dia pembawaannya senang, sedih, atau mungkin dalam keadaan yang tidak mengenakan gitu teman-teman. Jadi kita harus peka dengan pesan yang mereka sampaikan. Dan terakhir, ketika kita sudah mengetahui diri kita sendiri dan kita mampu menangkap
pesan yang disampaikan oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita baru bisa mengetahui apa sih yang disampaikan oleh si lawan bicara kita ini dengan bahasa tubuh yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka bicara itu, kita bisa tahu nih si lawan bicara kita ini apakah dia benar-benar mengatakan hal yang harusnya disampaikan, atau mungkin lagi berbohong, atau mungkin kita bisa mengetahui dari bahasa tubuh yang dia lakukan ketika bicara itu tentang segalanya gitu teman-teman. Nah, itu akan aku sampaikan di next video yang aku buat nanti. Dan oh ya teman-teman, aku juga mau kasih saran ke kalian untuk kalian mengetahui bagaimana personality dari diri kalian, dan bagaimana kita mengetahui nih apakah diri kita itu introvert, extrovert, atau yang lain sebagainya tentang kepribadian diri kita sendiri. Nah, ini aku kasih saran ke kalian buat cek diri kalian, sikap dari diri kalian di link berikut ini, di personalities yang aku pakai buat mengetahui bagaimana sikap dari diri aku sendiri. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini, dan sampai jumpa di video aku berikutnya yang ngebahas tentang gesture dari bukunya Zaka Putra Ramdhani. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe channel aku, dan jika bermanfaat video ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, siapa tahu membutuhkan juga. Dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Dadah!